Ini berarti Bapak riset dari hashtag merek lain juga Pak ya? Gimana gimana Pak? Ini Pak Dharma riset dari hashtag merek lain juga ya? Oh, kurang jelas Pak dengarnya. Riset dari Ini mana Pak? riset dari merek lain juga. Iya, saya sudah cek di itu Pak, di Haki ya, dicek. Oke, Hmm, jadi nggak ada yang. yakin. Ini punya Pak Dharma ini the beginning of luxury and comfort. Oke, berarti kalau ada luxury dan comfort berarti itu tidak akan membahas masalah harga mahal, benar Pak? Ya betul. Ya kan? Karena tidak ada kalau USP-nya ngambil luxury dan comfort pasti price-nya dia dihilangkan, Ya betul. betul. Oke. Nah, jadi gini Pak, dalam USP itu tagline itu adalah mencerminkan semua produk kita bukan produk yang hanya kita sampaikan saja, Pak, bukan hanya produk fisiknya saja, ya. Tapi adalah dari mulai bagaimana kita melayani customer itu sampai terdelivery sampai after sale-nya kalau comfort dan nyaman itu. Sebenarnya kami dulu di bisnis Barnet ya itu ambil tagline itu cepat dan nyaman. Gitu. Cepat dan nyaman itu bukan hanya sekedar speed yang diberikan yang kita jaga, tapi dimulai dari kita melayani ya dimulai dari namanya itu dimulai dari kita renovasi tempat tuh habis-habisan uang banyak di situ. Nah, karena yang kita ambil adalah cepat dan nyamannya, maka yang berhubungan dengan itu semua kita distribusikan Mm-mm. gitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar misalkan kayak kita dulu jualan internet nih, tidak hanya sekedar cepat dan nyaman di komputernya aja, tapi dari berbagai fisik kita dari berbagai sisi kita berikan semua karena kita sudah posisi ambil di USB itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah USB ya, setelah USB jadi itu ada di campaign. Mungkin Pak Dharma sudah diberikan ya apa yang kedua yang di platform apa framework kedua ya framework kedua itu adalah market landscape ya market landscape setelah tagline adalah bagaimana tagline itu bisa sampai ke konsumen Pak. Mm-mm. Bagaimana tagline itu kita komunikasikan sampai ke konsumen sehingga konsumen itu menyadari bahwa eh, papan tulisnya Pak Dharma itu adalah luxury dan comfort tadi. Ya. Ada beberapa tagline, jadi kan tampilannya seperti ini ya. Oh ini saya belum Itu cover. yang comfort itu plafon PVC sih Pak. Oh, cover ini paham TV. Ya, itu kalau yang ini, jadi gini, Oh, saya ambil kayak papan tulis itu kan, Pak. Ini papan tulis yang mana nih, Pak? yang di atas tiga itu, Pak. Jadi gini, kemarin kan kita sudah apa sepakat sama Pak Paris, apa namanya, kita kan nggak fokus di merek, jadi di harga. Harga itu anggaplah kita pertahankan harga masih murah ketika kita masuk ke distributor. Oh, oke oke. Saya yang salah ini, Pak. Saya salah maksud Pak kira yang Sentra Mulia. Ini depannya karena eh, ini berarti ada tiga merek. Ini mereknya Bapak semua yang mau. Ya, saya udah search semua, Pak. Udah riset semua. Saya dapatnya ini. Jadi eh, kemarin itu kita mau rencana itu mau bikin beberapa merek. Jadi berbagai segmen kan. Segmennya kan kalau untuk segmen retail itu kita mau, maksudnya asal barang ada itu ya kita kita pakai merek baru tanpa merusak yang sudah ada. Yang sudah Oke. selama ini kan merek Toho, orang tahunya kita punya kualitas dan harga bagus. Ya sudah itu kita pertahankan untuk masuk ke mana ke distributor kita kan. Nah, sekarang kita setelah saya survei itu harga jual mereka masih lebih mahal dibandingkan kita jual ke mereka otomatis kan Pak. Dan saya search di internet juga saya masih bisa masuk di bawah harga itu. Nah, Harga satu end user merek. tuh, Pak. Juga harga end Ini user ya. harga jual marketplace.
Oke. Nah, saya bikin satu merek untuk itu. Nah, nanti rencana satunya lagi, saya bikin satu merek untuk yang premiumnya. Nah, tagline-nya itu, Start Your Success itu, artinya apa? Mungkin kayak Aqua, kayak kemarin waktu kita bahas itu, Aqua itu kan fokusnya nggak bukan masalah fungsi air mineralnya kan. Iya, bukan, bukan. Fokus soalnya. Nah, saya juga ambil di papan tulis ini Start Your Success. Artinya gini, Oke. apapun yang kita lakukan itu buatlah perencanaan menggunakan papan tulis gitu maksudnya. Iya, Start. iya, iya. Mm-mm. Jadi Start Your Success. Jadi mm, di otak saya sih itu, Pak. Oke. Memulai Keren sih, Pak. segala sesuatu, Keren. Start Your Success. Start Your Success Iya, dengan menggunakan papan tulis itu. iya. Jadi papan tulis itu adalah mungkin yang di sini adalah mendelivery apa yang ada di otak kita menjadi sebuah eh, kerangka atau perencanaan fisik yang bisa diterjemahkan oleh banyak orang gitu kan, Pak ya. Ya, kan bener ya, Ya, kayak oke. kayak anak-anak gitu. Ya, benar, Dia mau benar, merancang benar. apapun ya start. Nah, orang dewasa Ya, juga, dia mau melakukan planning apapun ya start. Start your success itu iya, ya. Ini. ya benar, benar. Karena kalau di kepala aja nggak sampai. Ya, Betul. Ya. nggak bisa terjemahkan itu. Oke, oke. Secara teknikal sih sudah keren nih, Pak. Start your success itu. Oke. Nah, sebentar saya share screen dulu. Kelihatan ya. Oke, kita kan sampai tagline di sini, Pak ya. Sudah Mm-mm. ketemu nih, start your success gitu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada campaign program ini. Kenapa atau bagaimana ya, bagaimana proses customer itu bisa memahami start your success tadi bisa sampai ke dalam eh, mindsetnya. Contoh misalnya kayak aku tadi, eh, minum aqua biar fokus gitu ya. Mm. Fokus untuk aku atau misalkan nih eh, kita sedang meeting, kalau ngantuk itu dalam benak sambil apa sambil kan di meja itu pasti ada permen kopi juga ya. Ya. Nah itu di sini tuh sudah kayak tertanam gitu ya. Kalau misalkan panas-panas tuh atau gini deh, kita sedang olahraga nih, lari terus keringat keluar banyak, kita masuk Alfamart atau Indomaret yang kita beli ya, minuman Ion Pocari ya. Betul. Nah itu masih, nah, bagaimana ya tentunya agar si tagline itu bisa langsung mengenai di sini Pak. Itu enggak ini yang jangka panjang ya. Ini maksudnya campaign yang jangka panjang ya, bukan bukan sekedar promo ABC yang jangka panjang. Maksudnya campaign yang dia bisa bisa mengena terus gitu loh. Gitu. Mm. Gitu. Bukan hanya sekedar program campaign yang dia hari ini beli bisa merasakan. Tapi ini tidak, ini campaign yang mendistribusi tagline tersebut bisa sampai ke situ. Kita bedah misalkan si Pokari ya. Pokari dulu kan dia itu membagi-bagikan secara gratis dulu kan, Mm-mm. ya kan, biar orang tahu rasanya, tahu kalau secara rasa sih aneh rasanya ya. Oh, nggak minuman asin aja gitu ya, tapi bagaimana orang itu langsung kena, kalau keringatku keluar aku ngambil Pocari maka energiku balik lagi, Mm-mm. padahal secara rasa juga lebih enakan minum apa produk-produknya teh botol sosro ada manis-manisnya ya. Ya, Mm. minum asin aja lah. Ini banyak campaign bagaimana membentuk itu, misalkan eh, kira-kira eh, kira-kira kalau produknya papan tulis nih ya, papan tulis yang tadi start your success ya, berarti kan bagaimana kita membuat seolah-olah kalau orang sukses ya itu dia senang membuat perencanaan Ya, betul. gitu ya Pak, dia kan gitu kan. Nah tentunya kan eh, story yang dibangun kan di seputar itu, story yang dibangun
Hmm. Jadi menciptakan sebuah eh, story ya yang itu akan dipercaya, jadi customer itu promise terhadap tagline kita, Hmm. promise terhadap kan tagline tadi bukan menjual produk, menjual benefit ya. Kan dia tidak membeli papan tulis sebenarnya, tapi membeli kesuksesan. Ya, betul. Nah, bagaimana customer promise terhadap percaya terhadap apa yang dia eh, inginkan itu bisa terpenuhi oleh produknya Pak Dharma. Nah, ada Hmm. beberapa campaign tersebut. Ya, kita kalau tadi kita bedah yang Pokari yang dari itu. Terus misalkan kita bedah lagi yang eh, kayak Le Mineral, ya, Hmm. Le Mineral. Le Mineral itu dia kan ini Le Mineral sama kayak Aqua nih ya, sama kayak Aqua. Ya, ini dua-duanya sedang perang nih, dua-duanya. Yang satu yang satu lagi gencar-gencar ngomongin tentang sampah, ya. Yang satu lagi ngomongin galon yang mengandung apa itu? Yang kalau digunakan terus-menerus ada kandungan apa yang dia kurang baik untuk kesehatan. Itu kan dua-duanya sedang gemar itu kan. Nah, Hmm. yang satu sedang sampah. Nah, itu sebenarnya sama-sama dia untuk mengkampanyekan gitu kan. Karena si Le Mineral jual galon yang sekali pakai, Ya, betul. ya kan? Si Aqua dia tetap bertahan pada galon yang ditukar isi ulang gitu. Nah, Hmm. itu adalah sama-sama buat campaign, tapi campaignnya itu mereka sebenarnya saling untuk bagaimana kan, bagaimana agar sedang menggiring opini customer kan Pak. Ya. Benar nggak? Yang Leminero kan ini sedang menggiring opini bahwa galon itu kalau diisi ulang terus ada plastik itu di situ mengandung zat yang kurang baik. Kita Ya. sebagai customer kan nggak tahu zat apa fungsinya itu apa, tapi sedang digiring kemana? Leminero gitu. Lah, si Aqua dia menggiring opini bahwa galon-galon itu kalau jadi satu akan jadi sampah, bahaya sampah gitu, tidak tempat sampah. Nah, itu persepsi yang sudah dibangun. Nah, ini itu kalau misalnya kompetitor ya bisa bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan mau sendiri ya bisa kayak ambil yang Pokari tadi. Jadi sampai ada customer itu kalau kita habis olahraga macam-macam ya kita Indomaret ambilnya yang minuman ion gitu. Nah, gitulah. Itu nanti disinilah agak-agak namanya ini adalah brand communication-nya. Setelah kita menentukan brandnya, tagline-nya, kita mengkomunikasikannya. Karena kalau hanya dibuat tagline saja, nggak akan sampai ke customer, Pak. Tapi Hmm. kalau hanya dikatakan bahwa produk saya ini untuk sukses loh, itu juga susah dipercaya, ya, susah dipercaya. Misalkan tadi start your success. Kalau ketika kamu harus sukses, kamu harus membeli papan tulis saya. Nah, gimana nyambungnya itu Pak di sini? Nggak nyambung lagi lah. Tapi brand communication ini adalah bagaimana eh, konsep kampanye dia percaya bagaimana. Hmm. Kayak di industri penerbangan itu Lion kan. Lion itu kan tagline-nya kalau nggak salah simple apa ya? Oh ini semua orang bisa terbang kan Pak, Hmm. Lion-nya. Nah, maka dia price-nya kan harga murah banget nih. Air Asia itu, Pak. Eh, Everyone can fly. RSA ya, Ya, Air Asia. RSA ya. Nah, maka harganya kan tidak tidak terlalu tinggi ya. Cuma kan mungkin kalau kita Lion atau yang RSA saya jarang pakai RSA ya. Paling Lion Batik gitu ya. Itu Lion Batik pun kadang delay-nya itu sesuka hati kan Pak. Betul. Ya kan kita pergi kemana gitu delaynya sesuka hati lah, tapi itu nggak masalah bagi customernya, nggak masalah juga karena yang dia cari adalah price-nya, ya gitu. Nggak mungkin juga orang-orang pengguna Lion Batik dan AirAsia tiba-tiba pindah ke Garuda, nggak mungkin juga.
Karena di mindsetnya dia udah harga murah. Begitu pula dengan customer Garuda. Walaupun customer Garuda itu kemarin isunya di masa pandemi dia rugi sekian, dia tidak menurunkan harga loh Pak. Mm-mm. Akan mempertahankan USP-nya. Nah, itulah yang yang nanti dibikin untuk campaign-campaignnya. Gitu. Sudah ada gambaran campaignnya Pak? Mungkin komunikasinya sudah ada gambaran belum Pak? Maksudnya gimana, Pak? Sudah ada gambaran mengenai mengkomunikasikan tagline-nya biar masuk di mindset customer. Hmm, Kalau sebatas papan tulis untuk memulai sukses mungkin udah bisa. Tetapi sampai bahwa mencapai sukses itu harus membeli papan tulis kita, itu yang belum tahu. Belum tahu Ya, gimana caranya. Tapi kalau papan tulis menyampaikan informasi bahwa dengan menggunakan papan tulis kita udah start sukses, itu masih masuk akal kan, Pak? ya. Tapi bagaimana harus menggunakan brand kita, saya belum tahu gimana Nah, cara. itulah yang itu. Tapi gini Pak, gini. Saya percaya yang pioner membuat tagline itu adalah yang masuk di mindsetnya Pak. Misalkan gini, ketika papan ada banyak produk papan tulis ya, gitu. Tapi belum semua ngomongin sukses. Mm-mm. Tapi ketika ada yang pertama kali masuk ngomongin sukses, dia yang dipercaya. Hmm. Kayak gini deh. Eh, Bapak tahu ya warung stick WS tahu ya? Tik apa, Pak? Warung stick yang WS tuh loh. Iya. Warung stick yang warnanya Warung kuning. stick ya, 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 Tahu ya. ya? Ya, Stick and shake. stick and check ya, stick and check. Yang stick dari ayam tepung dulu Pak. Ya, ya. Oke. Setelah itu muncul, mungkin itu dia pertama ya, maksudnya pertama kali ayam tepung, stick pakai ayam ayam tepung yang dibuat stick yang murah gitu ya, yang dulunya stick itu harus daging. Mm-mm. Nah, setelah itu muncul kan semuanya sebenarnya juga juga ada stick-stick yang ayam itu juga sudah ada. Tapi siapa yang ngomongin duluan kalau bahwa stick pertama di Indonesia yang model gitu atau stick untuk orang Indonesia? Siapa yang ngomongin pertama seperti itu stick orang Indonesia? Ya ngomongin dia, maka orang percaya lagi bahwa sticknya orang Indonesia ya kayak gitu. Bahkan itu sudah merusak gitu loh Pak. Sudah merusak definisi dari stick tersebut. Hmm. Kalau Bapak ke daerah nih, Bapak ke daerah nih, yang daerah. Stik yang dimakan masyarakat Indonesia yang pertama adalah bentuknya seperti itu. Bapak percaya nggak? Ya. Jadi dia sudah nggak tahu tuh, mungkin yang kita bicara ekonomi ya, ekonomi mungkin level ekonomi ke bawah. Nggak tahu tuh, ada stik yang sebenarnya itu seperti apa nggak tahu. Ya taunya ya stik ayam dikasih tepung. Mm-mm. Ya Mbak. Nah, itu kan sudah terbentuk di sini. Semakin lama kan terbentuk di sini. Ya. Padahal yang lain juga banyak, yang lain akhirnya juga bikin kan. Tapi pionir yang pertama mengatakan itu yang sesuai. Berarti secara otomatis ya, Pak ya. Iya, benar Pak. Sangat otomatis. Tinggal dia menyebutkannya sebagai apa yang pertama itu. Mm-mm. Nah, itulah yang harus kita bangun, ya. Gitu. Saya sedikit aneh tuh apa kalau standarisasi stick di Indonesia. Mm-mm. Kalau kita survei, kita riset tuh misalkan ke daerah tuh, ke daerah. Steak itu yang seperti apa sih? Ya WS, yang ayam dikasih tepung itu, gitu. Padahal kalau eh, aslinya kan kayak gitu kan Pak ya. Ya. Iya. Tapi itu kan dia jadi sticknya Indonesia. Tagline-nya kalau nggak salah sekarang sticknya Indonesia ya, kalau nggak salah. Udah ganti sticknya Indonesia. Jadi mungkin karena mungkin dulu keseringan dikomplain, stick kok kayak gitu, maka dibikin sticknya Indonesia. Dan orang sudah percaya dan trust bahwa stick khas Indonesia jadi kayak gitu, jadi diciptakan gitu. Padahal yang lain juga banyak, tapi tergantung siapa yang klaim itu kan. Dan klaimnya mengkomunikasikannya benar, mengkomunikasikannya. Dia tidak tidak menyangkal bahwa stick yang dibuat itu adalah bukan sesuai stick yang aslinya gitu. Tapi itulah sticknya
Indonesia. Nah, mungkin itu bisa diambil kalau bahwa eh, tidak semua papan tulis, ya, tidak semua papan tulis yang di luar itu dia mengkomunikasikan dengan success story. Hmm. Nah, itu. Ya, bahkan saya itu kayak pernah lihat iklan yang dia chat chat aja dia mengkomunikasikan dengan kreativitas anak loh Pak. Hmm. Kalau nggak salah dulu dia kampanyenya itu seperti ini. Chat yang bisa dioret-oret anak tinggal dihapus pakai air itu sudah apa hilang, ya gitu. Berarti mengkomunikasikan antara chat dengan kreativitas anak kampanyenya. Nah, Hmm. campaign itu ada makanya di sini ada empat ya, lebih juga boleh sih ya. Nah, itu dibuat beberapa yang kalau nanti yang paling mendekati yang mana Hmm. gitu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau kayak saya kayak gini saya nggak cari referensi dari beberapa produk-produk lain, Pak. Bukan 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 harus yang jenis ya, misalkan ya. Bukan saya eh, Coca-Cola. Ya. Saya ada beberapa referensi nih Pak. Kita bisa lihat bareng-bareng. Bentar, saya tunjukkan. Inilah obat paling ditunggu. Obat berharga yang sangat berarti saatnya kita kumpul lagi rasakan momen bersama. Nah, coba Pak, coba. Yang ingin dia sampaikan apa Pak? Ya, momen kebersamaan. Iya, bahwa kalau sedang bersama itu momennya akan lebih baik atau lebih bisa dinikmati, akan menciptakan momen. Kalau ada Coca-Cola yang dia ingin sampaikan, wah, kok iklannya Coca-Cola rata-rata pasti bercerita tentang keseruan bareng-bareng gitu. Dia momentumnya sedang gitu. Iklannya Coca-Cola rata-rata. Karena yang diangkat adalah eh, rasakan momennya itu, gitu. Nah, jadi eh, tergantung kita, tergantung kita menyampaikannya bagaimana, gitu Pak. Nah, mungkin kalau saya biasanya itu mengamati dari beberapa banyak iklan yang gede-gede. Saya amati dari iklan pertama, kedua, ketiga itu dia mencantumkannya gimana. Nah, contoh contoh lagi nih, ya, contoh lagi nih. Ini video yang saya share tuh suaranya masuk nggak Pak ya? Gimana, Pak? Video yang saya share tuh suaranya masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk ya. Nah, coba ini Pak. Share screen, Pak. Belum saya share screen ya, sebentar. Dia pilih belanja apa sih? Dia kerja.
Kenapa nggak pakai merek kita aja? Dapat hadiah piring dan baju tetap putih. Karena Smart Gadget pertama di Indonesia dengan widescreen teknologi angkat warna kekuningan baju putih cemerlang. Bagus ya, coba nih. Dapatkan ketika berlangsung sekarang. Nah, yang dia ingin sampaikan apa Pak? Itu dulu. Ya pakai pakai surf ya putih. Tidak hanya itu Pak, ya. Tapi tadi ingat ada dia bahas tentang deterjen yang berhadiah piring. Oh. Surf kan nggak hadiah piring. Dia sering ngomong kalau deterjen yang hadiah piring itu hasilnya nggak bersih. Dia kan ngomong gitu tuh ya. Hmm. Nah, itu adalah konsep. Ini sebenarnya konsep-konsep turunan dari konsep-konsep turunan dari campaign, Pak. Turunannya bisa macam-macam. Kan turunan itu diproduksi, tapi tadi kan master campaign-nya itu seperti apa? Oh, saya ingin ngomong bahwa deterjen yang tanpa hadiah piring pun dia customer mau percaya membeli gitu dengan itu, dengan hasil lebih putih. Kayak ngomongin deterjen nih, kayak Rinso. Rinso dulu mungkin Bapak pernah sempat dengar iklannya. Konsep yang disampaikan adalah baju kotor itu kreatif, ya kan Pak? Berani kotor itu Baju kotor itu baik, baik-baik. ya kan? Itu yang disampaikan kan? Itu yang survei itu itu loh si Johan G. Paul itu. Oh gitu. Ya, G. Paul itu. Si Nah, Paul ya. itu kan terus dia turunannya mengkomunikasikannya dengan beberapa cara terus sampai tertanam di sini kan Pak. Sampai orang ngomong berani kotor itu baik, ini berani kotor itu baik, sampai tertanam di sini kan. Nah, itu cara mengkomunikasikannya juga dipikir, Pak. Jadi tidak hanya sekedar membuat, tapi turunan dari mengkomunikasikannya itu seperti apa. Nah, PR Bapak nanti itu turunan dari mengkomunikasikan tadi star sukses itu dari apa? Dari apa? Star suksesnya di Purwodadi Bapak seperti apa? Gitu. Jadi ini hubungannya nanti ke dalam promise dari customer tersebut. Jadi kepercayaan customernya sampai terngiang-ngiang di sininya. Lebih baik. Gitu. Mungkin hal ini tidak bisa kita bahas secara langsung nemu nggak bisa Pak. Karena kan perlu Bapak perlu riset dari beberapa yang sudah ada. Tidak bisa langsung. Nah, oke. Itu yang menjadi PR-nya. Nah, sekarang kita lanjut di pricing di harganya ya. Sensitivitas harga. Ini kemarin sudah dibahas Pak, belum? Cost production belum di breakdown banget sih Pak. Oh, belum ya. Oke. Yang ini kan nanti buat PR sama yang ini ya, karena nggak bisa langsung menentukan secara langsung nih. Masa nih orang mikir secara langsung konsep tuh nggak bisa langsung jadi. Pasti dia nyari referensi dulu. Nah, selanjutnya adalah di pricing. Saya pernah ikut salah satu seminar dan workshop dari beberapa guru. Sensitivitas pricing masyarakat Indonesia yang level ekonomi menengah ke bawah itu di angka 12,5%, Pak. Gimana maksudnya Pak? Cost production. 12,5% itu gini. Ketika ada beda harga 12,5%, dia akan mempertimbangkan, Pak. Misalkan ini, ada susu, sama-sama susu nih ya, susu A dan susu B. Ya, harganya misalkan selisihnya itu 10%. Itu belum menjadi keputusan pembelian, Pak. Belum tentu nilai yang lebih murah. Oh, rasionya ya. Iya, tapi ketika di atas 12,5%, dia akan mulai mempertimbangkan nilai ekonomisnya. Nah, itu pricing sensitivitasnya. Itu Pak Budi Isman yang dulu riset.
yang itu SGM. Oke. Gitu. Dia riset sensitivitasnya sampai dia riset sensitivitas. Misalkan dia tanya nih ke customer kalau ada produk segini harga segini ini segini pilih yang mana, itu ke beberapa banyak orang yang didapat tuh angka 12,5% gitu. Jadi misalkan nih produknya Bapak sama produk kompetitor ya, atau misalkan nih suatu saat Bapak mau menaikkan harga. Oke. Nah, itu kalau kami biasanya dulu menaikkan harga itu harus di bawah acuan itu Pak, di atas di bawah 12,5%. Kalau naiknya harga langsung dibuat 2 tahap, dia tidak langsung pindah ke kompetitor dan dia tidak merasa terbebani. Kalau di atas 12,5%, dia akan memperhitungkan nilai ekonomisnya. Nah, itu pricingnya, ya, gitu. Bisa saja berdasarkan kompetitor juga itu bisa menjadi acuan, ya. Misalkan kita lebih mahal dari kompetitor 5%, itu sebenarnya nggak terlalu ngefek bagi mereka kalau benefitnya masuk. Jadi nilai ekonomisnya 5% itu belum sampai mempengaruhi kebutuhan untuk banyak orang. Gitu. Kecuali kalau produknya yang angkanya miliaran ya, akan ngerasa banget ya. Tapi kalau produk-produk yang kan misalkan masih di angka jutaan, ratusan ribu, apalagi ratusan ribu itu masih sesuai banget. Kita pricing berdasarkan cost production-nya ya. Cost production-nya misalkan Bapak bisa menemukan supplier yang lebih rendah, maka bisa menjaga price-nya. Ya, tapi kalau ini sebenarnya Bapak sudah tidak ambil yang itu, yang bahas harga itu, karena ambilnya adalah tadi luxury dan comfort itu. Cuma yang diambil di sini adalah menurut saya yang paling efektif itu adalah di angka tadi 12,5 tadi. 12,5. 12,5 misalkan Bapak nanti kompetitor nyari kompetitor di range itu berarti masih oke. Bapak lebih tinggi 5% nggak masalah, atau Bapak bisa mungkin lebih rendah. Kalau lebih rendah, misalkan lebih rendah, itu kalau di atas 12,5% bagus. Dia akan mempertimbangkannya lebih bagus. Itu. Atau bisa pricing berdasarkan USP-nya. USP-nya itu gini. Tadi USP-nya, di sini kan ada USP itu fungsi, price, service, quality, region, eksklusivitas. Misalkan berdasarkan eksklusivitas. Ya, berdasarkan USP yang eksklusivitas. Kalau barangnya itu sudah eksklusif, itu kita mau kasih harga berapapun itu kan tidak ada nilai batasan antara nilai ekonomis dan benefitnya. Kalau ininya barangnya eksklusif, misalkan barang eksklusif kan langka limited ya. Kayak kemarin itu kita waktu Suzuki mengeluarkan Jimny yang baru, ya itu kan yang dari harga dealer sama harga bekasnya itu lebih mahal bekasnya, harga baru sama bekasnya. Karena dari dealer membuatnya eksklusif, antrinya sampai beberapa tahun untuk memiliki barang tersebut. Maka harga di pasaran naiknya tinggi-tinggian. Sampai 2 kali lipatnya mobilnya, harga dealernya. Karena sifatnya eksklusif pricing itu. Nah, atau pricingnya berdasarkan market segmen. Market segmennya yang dipilih adalah level high class, level ekonomi ke atas. Nah, berarti kalau kita level ekonomi ke atas, kita jualnya dengan harga murah, dia secara telat sudah nggak milih duluan tuh. Walaupun barangnya kualitas bagusnya kayak apa. Karena yang dipercaya ekonomi atas kan bahwa ada harga, ada barang.
Ya. Lagi kalau kita ke bawah nih, jual ke bawah, kita harga sensitif aja udah kalah tuh, sedikit dikit aja udah kalah gitu. Dan level ke bawah pasti dia mencari opsi kayak gini lah, beli barang gitu asli KW, KW1, KW2, KW3 ini opsi. Tapi kalau dengan market segment, pricing segment ke atas, kalau kita jual harganya yang tidak rasional mereka, ya itu menjadi masalah tuh, itu di price. Nah kalau sebenarnya di price sih Pak Dharma sudah ini ya sudah tidak masalah kalau di sini ya, karena kan sudah jalan, bisnisnya sudah jalan. Secara cost production sudah mengerti betul, secara pemerintahan sudah mengerti betul, baru nanti secara sensitivity ini, apakah secara sensitivitas itu Pak Dharma dari kompetitor itu seperti apa kalau masuknya ke end user. Masuknya ke instansi sih nggak terlalu ngefek, karena dia kan nggak membeli dengan uangnya sendiri. Kalau punya instansi nggak begitu ngefek, asal semua syarat itu terpenuhi dan benefit, saling tukar benefit kan gitu. Tapi kalau maksudnya end user, sensitivitas perlu dipertimbangkan. Jadi eh, biasanya itu customer itu kan seperti ini Pak. Dia apalagi sekarang ya. Ketika ingin membeli barang, yang dilakukan customer itu ngapain dulu Pak? Sekarang di era sekarang. Survei, Pak. Survei dulu kan. Sensitif harga. Iya. Dia paling enggak dia akan buka marketplace dulu, buka Google dulu. Ngecek harga. Ya. Kita masuk ada customer masuk toko offline gitu aja. Dia setelah lihat barang, dia akan cari di marketplace dulu dengan barang yang sama itu harganya berapa. Gitu. Nah, itu adalah behavior masyarakat kita sekarang. Jadi secara sensitivitasnya sangat berpengaruh. Nah, tapi kan karena produknya Pak Dharma itu papan tulis itu yang masuknya di level mungkin ke level menengah ya, level menengah itu di angka 12,5% mungkin masih uh, atau mungkin 12,5% lebih tinggi dikit ya, 15% itu sensitivitasnya ya kalau levelnya menengah. Tapi kalau di instansi sih nggak selalu tentang uh, sensitivitas itu mungkin nggak terlalu mempengaruhi. Benar nggak Pak? Jarang kan nggak instansi itu uh, barangnya mahal dikit beli yang sana aja. Biar carinya goalnya itu udah beda carinya. Tuh. Ya. Oke. Tuh. Nah, selanjutnya di channel distribution ya. Itu yang biasanya kalau manufaktur itu biasa cost production dengan ini penentuan harga ya Pak ya. Normalnya berapa Iya. sih di SEPA itu Pak? Penentuan harga dari produksinya gitu maksudnya. Ya. Masing-masing sih saya kira ada standarnya sendiri Pak ya. Kita sesuai produknya. Tapi gini, kalau kebetulan kalau saya ditanya, saya dulu kan bisnisnya jasa, semua jasa ya, nggak ada produksinya. Itu tinggi banget Pak marginnya Pak. Gimana Pak? Kalau dulu kan saya di jasa, bukan di produksi barang. Itu gini, marginnya tinggi banget karena semakin banyak yang menggunakan, cost-nya tetap, cost-nya tetap. Kan cost-nya saya kalau dulu di bisnis jasa internet, itu cost-nya kan saya internet itu bayarnya dipakai berapa orang juga sama. SDM juga sama. Ya. Tempat juga satu dengan lain sama. Jadi semakin banyak yang memakai, persentase margin saya semakin tinggi banget. Betul. Gitu. Kalau beda lagi kalau Pak Dharma itu kan Pak Dharma fixed cost semua ya, atau ada variabel fixed cost ya. Ya. Jadi orang membeli barang itu Pak Dharma dapat supplier ke produknya kan pasti kulaan ya. Ya. Nah itu kan orang jual, berarti orang semakin banyak yang menggunakan, cost produksinya juga semakin banyak bertambah kan. Betul. Nah, kalau saya dulu kan manufaktur
Jasa itu kan kalau jasa semakin banyak orang yang menggunakan, marginnya semakin naik-naik karena belajar juga cuma satu Betul, betul. gitu. Jadi masing-masing eh, beda-beda sih Pak konsepnya gitu. Mhm. Kalau price ini, kalau menurut saya itu di Pak Dharma itu saya rasa ambil yang ini Pak, kompetitor dan sensitivity. Kalau USP kan udah sesuai Pak Dharma menentukan tadi USP-nya eh eh saya belum tahu nih USP yang ditentukan Pak Dharma nih. Tadi tagline-nya baru Start Your Success. Tapi kalau Start Your Success itu di bagian mana ya Pak yang dimasukkan kan ya semuanya itu di USP-nya dari 8 itu bagian yang mana ya Pak yang diambil? Quality juga bisa ya. Quality, Start Your Success. Mhm. Sama apa Pak? Sama function mesti ya? Function ya. Ya. Hampir sih Pak. Eksklusif juga mungkin kita pikirkan seperti itu nanti. Jadi dicombine sama aplikasi mungkin ya Pak ya. Jadi di situ nanti di di papan tulisnya itu kasih satu barcode link edukasi gitu, edukasi gratis. Jadi mereka dapat update terus. Gimana Nah, menurut Pak Randy? itu lebih ke ini sih Pak, lebih ke pembeda nggak eksklusif ya, tapi mungkin secara quality itu prosesnya. Kalau eksklusif itu berarti Bapak nanti akan melimitasi Pak. Oh iya iya iya. Eksklusif Kualiti itu ya. limit. Iya, limit. Misalkan Bapak hanya menerbitkan produknya 1.000 gitu. Di sini nggak ada unik sih Pak ya. Dia unik gitu. Oh iya, Di, memang udah unik ya di kan ini kualiti. judik, sebenarnya ini judik semua Pak, judik dari sisi fungsi. Nah, Itu artinya judik gini, masuk akal nggak Pak yang tadi saya bilang masuk itu? akal. Itu judik, tapi dari sisi mungkin kalau nggak sisi, lebih ke sisi fungsi sih kalau saya, bukan kualitas, fungsi. Fungsi ya. Kan ada fungsi tambahan yang di situ kan, Ya, tidak fungsi. ada di yang lain. Jadi ketika dia scan barcode itu, dia dapat aplikasi ini gitu, yang kita terus Ya, update terus. ya, Untuk anak-anak ada aplikasi khusus gitu kan. ya, boleh. Nah, itu kan bayarnya cuma sekali gitu. Iya, itu yang kayak saya tadi, bayarnya sekali digunakan beribu-ribu orang pun Nah, bisa juga Pak dari kampus digital itu nanti kita combine Pak. Saya bisa. saya order aplikasi apa gitu. Jadi kita Nah, itu kita bisa sharing pakai, iya, sharing pakai hasil. LMS-nya kita juga bisa. Iya kan? Kan Nah, modul kayak gitu tuh ada premium dan ada premium, Pak. ya. Kalau premium itu contohnya gini, Pak, premium. Dia bisa login, dia bisa scan kan login dulu. Hmm. Ya, scan login, ada beberapa video yang itu freemium. Hmm. Nah, rata-rata mainnya seperti ini. Nah, kalau dia mau level atasnya, dia masuk ke level premium. Hmm. Hmm. Itu, itu Nah, konsepnya juga boleh itu seperti itu. Pak. Jadi ide Jadi, baru ini. jadi kan ada di dalam pembahasan itu sebenarnya di sini ada nggak ya? Oh ada nih main revenue dan additional revenue ya di sini. Nah, additional revenue. Nah itu kan main revenue itu additional revenue minta itu nyantol di main revenue-nya ya, Nah, itu kan bisa dapat duitnya dari subscription-nya kan, Pak? ya subscription bisa, yang tadi premium juga bisa, langganannya juga bisa. Nah, boleh tuh. Tapi harus ada dulu yang premium tadi. Jadi dia masuk, oh saya bisa menggunakan di beberapa. Nah, baru mau menggunakan level atasnya, dia akan klik payment lagi. Ya, ya. Boleh nanti itu dipikirkan. Ya, boleh, boleh. Itu secara function berarti kan ada uniknya. Ya, betul. Tuh. Dan apalagi kayak gitu enaknya ini Pak. Enaknya itu kita bikin satu, Ah, kalau dipakai orang satu Indonesia pun sama. ya, Pastinya dulu ya. Sama. betul. Dan Tinggal usernya kita tambah berkali-kali lipat gitu. betul. Itu boleh itu Pak. Nah, itu baru di itu start your success. Apalagi kan generasi ke depan ini kan digital semua. Dicoba Iya, sama itu Pak. Jadi ya benar. pintu masuknya itu dari papan tulis. Iya,
Ya, gitu. Sekalian promosiin kampus digital. Nanti kan ada funnelnya kan nih. Kalau Ya, boleh dibikin konsep panelnya bisa nanti. nah gitu, Pak. Jadi ada benefit yang masuk. Tuh. Hmm, hmm. Ini kan penambahan fungsi benefit kan di situ. Iya, Nah, saya juga sedang berpikir tentang Apar, Pak. Ada yang bikin satu yang unik kemarin itu. Jadi dia itu di Apar itu kan isi ulang setiap tahun, Pak. iya, Selama ini kan kita pakai stiker doang, terus ditulis di situ 1 tahun kemudian diisi hari ini. iya, iya, Di situ dia bikin barcode. Mungkin dia punya database kali ya. Terus nanti dia bikin barcode. Jadi orang kalau mau cek kapan kadaluarsanya dia tinggal lihat itu dari barcode itu. hmm, itu Hmm, lebih bagus pak ya, lebih keren ya. ya. Nah, saya pikir sih bukan cuma itu juga kan lebih baik. Kan tinggal additional function aja tadi kan. Kita Iya, bikin apa gitu. Jadi ada reminder, trik mengatasi kebakaran, eh, ya, info tentang kebakaran ini yang harus ini gitu kan. ya, Itu kalau untuk di Apar saya juga udah berpikir seperti itu. Saya pikir mungkin papan tulis bisa dibuat seperti ini Pak, sesuai dengan tagline-nya juga kan. ya, ya. Sukses. Jadi sebenarnya apa sih yang uniknya nih? Kalau cuma papan tulis biasa ya udah oke, saya sudah sadar nih. Saya pakai papan tulis untuk memulai kesuksesan. Tapi kenapa saya harus beli merek itu? Nah, Ada iya. additional function. Nah, itulah tadi yang tagline ke eh, campaign tadi, Pak. Berarti kan campaignnya harus membuat secara function tadi ke varian suksesnya. Ya, betul, betul. Oke. Oke, boleh tuh, Pak. Bagus tuh dieksekusi. Karena bagusnya saya itu suka sama produk yang itu turunannya pun bisa menghasilkan gitu, Pak. Saya suka kayak gitu. Jadi saya suka produk itu yang tidak putus gitu loh. Ya, betul. Kayak gini, eh, kayak kayak semacam bisnis hotel lah ya. Hmm. Hotel kan kalau misalkan hanya nyewain kamar ya biasa aja. Tapi kamar, resto, terus dia karaoke-nya, ada beberapa fasilitasnya itu menghasilkan semua gitu ya, gitu. Betul, betul, Produk betul. turunannya gitu. Sip, sip. Boleh ini, Pak. Oke. Nah, berarti yang diambil sebenarnya USP-nya itu secara fungsi dan secara quality, Pak ya. 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 Karena price dan lain-lain itu tidak masuk lah tadi, makanya hubungannya dengan pricing tadi soalnya. Jadi pricingnya ada di penentuan pricingnya ada di USP dan sensitivity mungkin kalau perlu di riset. Hmm, hmm, Pak hmm. Pak Dharma peduli nggak sama kompetitor harganya berapa? Kalau kita ada benefit tambahan, saya pikir nggak peduli ya. Nggak peduli berarti yang diambil dari sensitivity dan USP aja. Kecuali Ya. kalau Pak Dharma dalam menentukan price ada faktor kompetitornya, berarti itu dimasukkan. Hmm. Nggak mungkin itu nanti di brand lain ya. Ya, boleh Kita baik. bikin beberapa brand. Jadi kita tetap masuk di beberapa segmen, Pak. Jadi untuk yang premiumnya ya kita pakai itu. Ya, boleh. Untuk scale up-nya ya paling pakai itu, Pak. Saya pikir sih. Ya, Heeh. karena itu nanti kan gini Pak, eh, itu nanti database-nya itu bisa masuk enaknya Pak. Ya, itu. Itu kan otomatis yang beli papan tulis itu kan mulai dari itu pasti pelajar kan, Pak. Iya, ketika dia nge-scan, dia login, aktivitasnya akan terekam itu. Betul. Jadi kita bisa mantau aktivitas belajarnya. Jadi kita bisa menambahkan apa? Oh, misalkan nih user pelajar itu dia ternyata menggunakan fitur itu. Dia Hmm. menggunakannya kebutuhan untuk ini. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan lanjutannya. Nah, betul tuh. Nah, Ya udah jadi punya database-nya. iya, dia kan itu. Semua traffic di internet itu bisa dilacak dan bisa dijadikan data. Hmm. Dia bukanya berapa lama? Oh, dia bukanya 1 jam. Dia buka apa aja? Oh, dia Hmm. buka ke ini. Nah, itu bisa dijadikan bahan peluang. Gitu. Hmm. Hmm. Hmm.
Makanya kadang eh, Gojek itu dalam membuat dan menentukan promonya itu pasti banyak tepatnya. Ya, 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 karena dia membuatnya sudah berdasarkan kebutuhan database-nya. betul, betul, Oh, betul. saya mau iklan kepada customer yang dari Jakarta Selatan menuju ke Jakarta Pusat. Saya mau iklan ke itu aja. Nah, itu bisa dilakukan oleh dia. Karena saat ini kebutuhannya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat itu sedang tinggi-tingginya karena sedang ada pembangunan jalan di daerah sini. Maka akan ada, nah itu bisa diitukan kalau punya database itu. Sip, sip. Dan bisa diolah lebih banyak lagi. Gitu. Hmm, hmm. Nah, itulah yang bisa digarap. Nah, nanti Mas, yang tiga nanti itu sudah temu tagline sudah temu. Yang paling itu konsep campaign programnya. Mm-mm. Nah, itu bisa korelasi dengan tadi yang fungsi tadi, Pak. Ya, betul. Ya kan? Jadi me- memblow up, mengedukasi bahwa ke pelanggan bahwa ini tuh tidak hanya sekedar papan tulis penyanaan gitu. Atau mungkin bisa tambahkan gini, Pak. Kalau kita bicara template, kayak framework inilah, template gini. Hmm. Template perencanaan lah ya, template perencanaan. Itu kadang kita itu mau apa ya, memvisualkan dari otak ke dalam sebuah yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita butuh berbagai macam template loh, Pak. Ya, ya. Dan orang bingung ke template-nya. Nah, itu kita bisa sediain di papan tulis itu berbagai macam template yang dia bisa tiru. Yes. Misalkan nih, saya mau membuat perencanaan keuangan. Hmm. Kayak gimana sih bentuknya perencanaan keuangan? Dia scan dulu, pilih perencanaan. Oh, kayak gini. Berarti gambarnya seperti ini letaknya di sini, di sini, di sini. Betul, betul, betul. Saya juga malah muncul ide-ide tambahan tuh Pak untuk nambahin yang ini. Jadi kan selama ini papan tulis itu kan belakangnya itu black polos, Pak. Ya, ya. Nah, itu juga capek sebenarnya ngecatnya. Dan kalau dihitung costnya bikin stiker aja pun kayaknya bisa jadi nilai tambah deh. Oh, gitu ya. Ya, misalnya dia bisa pakai ya kayak inilah kalau kalau untuk anak-anak mungkin di perkalian, pembagian atau nama-nama buah apa segala macam tambah belakang kan. Iya. Nah, nah untuk orang dewasa ya untuk planning-planning itu tadi. Iya. Karena sebenarnya gini, masalah itu muncul di banyak orang, Pak. Planning itu. Banyak orang ingin membuat planning, tapi dia bingung mulainya startnya dari mana. Betul. Bapak pernah merasakan, saya juga pernah merasakan seringnya. Ya, atau kita cuma bikin itunya aja, spotlightnya aja, headline-nya mungkin depan, selanjutnya tinggal scan. Iya, Ya, makanya itu di barcode itu di scan muncul beberapa template perencanaan yang dia bisa ditiru nah, gunakan gitu. betul betul. Sip sip. Nah, itu akan menjadi eh, mungkin nanti dengan berjalannya waktu Pak Dharma akan menemukan berbagai masalah yang itu bisa disolusikan dari produknya Pak Dharma. Gitu. Masalahnya apa saja sih yang ada di dalam lingkungan atau seputar di papan tulis itu. Gitu. Hmm. Nah, itulah yang masuk di tadi tambahan di fungsinya kan. Kalau story of success berarti yang endingnya itu adalah sukses. Produk, Sukses. produk itu mengantarkan anak sukses itu kan anak sukses mendapat nilai bagus. Orang tua perencanaan atau dalam instansi sedang merencanakan planningnya goal semua. Kan sukses itu macam-macam. Iya. Itu Ya, kita sekalian bisa jadi apa? Affiliate juga kan, Pak. Jadi iya, kita dari ruang guru gitu. Kita udah kerja sama nih dari ruang guru atau dari mana dari kampus digital dapat voucher gitu. Jadi dengan membeli papan tulis ini kita dapat voucher sekian sekian sekian. bisa, bisa. Orang kan tertarik kayak gitu kan, Iya, Pak. bisa.
Iya, jadi kalau dia beli reguler nggak dapat diskon, tapi karena kita Ya, udah MOU sama itunya, ya kita kasih diskon. ya, Jadi hanya dengan membeli papan tulis ini dia kadang-kadang kan orang cuma beli diskonnya kan, nggak butuh ya, papan benar. tulis. Nggak apa itu sebenarnya. Ya, itu juga bisa. Itu. Yes, Karena yes, dan itu terjadi Pak di masyarakat Indonesia behaviornya seperti itu. asli, Kadang ada diskon, itu nggak butuh barangnya, betul. malah jadi beli ya Pak. Iya, Bukan saya butuh. dulu pernah di itu di farmasi Stimuno Pak. Oh iya, iya. Stimuno itu, jadi gimmicknya itu kasih kontainer box itu, box-box Mhm. tempat-tempat obat apa. Jadi itu kan menarik buat ibu-ibu. Jadi kita nanti apa namanya event di itu di sekolah-sekolah itu mereka belain beli sampai 10 Stimuno hanya untuk dapat kontainer itu. Nah, iya. Dengan pembelian 10 dapat kontainer. Saya Ibu-ibu nggak kan begitu. nggak peduli produknya apa Pak ya. Mau dipakai nggak dipakai, diminum nggak diminum itu. Yang penting dapat boxnya. Nah, itu terjadi di masyarakat jadi karena itu kan kayak tadi behavior kita mengerti behavior masyarakat kita dalam proses pembelian kan. Hmm, hmm, hmm. Banyak 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 itulah orang membeli tadinya tidak mau beli, nggak butuh produknya, nggak ingin produknya, tahu-tahu ada diskon atau tambahan apa, jadi ingin beli produknya. Yes. Tuh. Itu sering terjadi. Ini muncul karena ada tagline tadi itu ya Pak ya. Iya, sering, sering. Kadang gitu. Selama ini nggak kepikiran ke sana. Mau dibawa kemana gitu ya. Jadi Tapi ini keren, Mbak. Tadi memulai dengan tagline Star Year Success tadi keren. Karena eh, jangkauannya luas. betul betul. Jangkauannya luas. Kayak kayak ini deh. Itu sebenarnya misalkan kayak WS kan sticknya Indonesia, jangkauannya luas banget. Ya ya. itu itu bisa-bisa nanti yang generasi menengah ke bawah ya, Hmm, ke hmm, Indonesia, standar sticknya seperti itu loh Pak, bisa jadi loh. hmm, hmm, Bisa jadi nggak akan ngerti stick yang daging bener ya akan ngerti. Gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, nah, sama dengan produknya Pak Dolim ini, eh, varian sukses itu jangkauannya luas karena sukses sendiri itu dari mulai anak sampai orang dewasa di kantoran itu semua sukses semua. Iya, butuh Semua sukses. sukses. Iya, Apapun profesinya butuh sukses. Pasti. iya. Mau Nah, ibu rumah tangga pun dia harus butuh sukses. Cara iya, memasak, cara memprogram ininya, merencanakan belanjaan semua. iya, semua butuh tergantung dia masing-masing kan. Nah, kalau masalah itu sukses untuk ibu rumah tangga, untuk anak itu kan nggak masalah produk turunan, Hmm. ya kan? Ya. Produk turunan. Ini yang penting master produknya udah benar-benar bahwa produk tersebut didesain untuk mengiring masyarakat, mengiring customer itu mempermudah jalan suksesnya. Yes. Ini hanya pintu masuknya aja betul. Iya, dari entry-nya. Ya. Ya, entry-nya gitu. Oke. Oke, mungkin itu Pak Dharma. Jadi masih ada PR-nya Pak Dharma itu lah. Kalau secara langsung nggak bisa tuh Pak Dharma. Membuat campaign secara langsung dalam hitungan jam itu kita pikirkan sekarang nggak bisa. Oke. Akan ada referensi-referensi dari mendistribusikan eh, ide atau mindset tadi loh yang start your success secara fungsional itu adalah fasilitas-fasilitas pendukungnya itu bisa sampai ke customer itu gimana? Jadi diisi di campaign program itu Pak. Karena kalau di secara pricing kan kita nggak terlalu banyak Dalam masalah bentuk tentang itu. dalam bentuk story apa video atau apa tuh Pak? Bu- Story. eh, ini kalau master itu story Pak. Hmm. Kalau video, gambar itu kan produk turunan-turunan konten, sudah ke konten. Tapi kalau ini story itu jadinya adalah konten pilar. Hmm. Kayak misalkan ini, eh, kayak tadi Coca-Cola, momen yang dia kata adalah momen. Maka kampanyenya dia adalah momen kumpul keluarga. Hmm. Hmm. Udah itu aja. Momen kumpul keluarga nanti kan bisa dari banyak banget tuh. Ya.
Jadi keluarga di rumah, keluarga sedang piknik, sedang apa, itu kan banyak banget tuh secara konten, ya kan? Atau misalkan tadi free, semua orang bisa terbang itu apa? Air Asia ya, Asia. Air Asia. Masalah eh, mau kampanye itu dimulai dari orang desa yang sedang masuk pesawat atau orang cuma pesawat semua kan bisa diturun aja Pak, ya Betul. kan? Gitu. Tapi tagline-nya kan sampai dulu, gitu, gitu. Ya, saya rasa itu Mbak Rasma ya. Ya, ya. Ya, jadi nanti ke pertemuan ke depan tadinya di campaign program mungkin bisa bikin beberapa dulu nanti sambil saya coba tak carikan referensi yang apa produk pendidikan yang dia ke arah sukses juga ada nggak? Boleh itu Pak ya. Ya. Kita bikinin juga. Apa channel distribution ini apa ini? Kalau channel distribution itu gini Pak, Produknya apa kampanye? semua nih Pak, tidak aja produk yang disampaikan, Hmm. tapi bagaimana campaign itu sampai juga ke customer. Misalkan, oh tadi sudah dipikirkan campaignnya seperti ini. Campaign itu sampai customer dengan cara apa sih? Oh dia masuk Instagram, dia masuk SEO, dia masuk Facebook. Apa aja channelnya? Oke, oke. Gitu. Tidak hanya sekedar barangnya sampai, tapi itu sampainya lewat mana, loh, Pak? Hmm, hmm, hmm. Gitu. Oh sampainya saya akan lewat sosmed, sosmednya TikTok atau apa, itu kan disesuaikan nanti. Hmm, Gitu. oke. Nah, kalau customer management itu berkaitan dengan CRM, Pak. Customer Relation Management. Maintenance. Tadi nih, contohnya. Hmm, Pak Dharma memberikan barcode, dia scan, dia login, dia masuk di situ customer management. hmm, Tapi kalau Pak Dharma produk yang beli putus setelah itu selesai, nggak ada program customer management. Oh bisa sih, program customer management Pak Dharma menghubungi lagi. Atau apa nih ya, apa iya, iya. customer managementnya Pak Dharma Ya. membuat database orang yang membeli semua. Hmm, Nah, terus Mbak Nana membuat dashboard atau alert notifikasi yang itu customer itu mau habis, membuat hmm, sistem seperti itu. Nah, itu program customer management ya. Hmm, hmm, gitu. Gitu. Kalau yang berdua bawah itu nggak terlalu rumit loh Pak. hmm, Maksudnya artinya udah sampai. Jadi distribution itu dari dari campaign-nya itu sampai lewat mana, ya. Kalau customer management setelah sampai dia tahin gitu. hmm, hmm. Nah, yang market landscape saya kira itu aja Pak. Landscape ya. Iya, baru nanti ke depan operasional profitability dari revenue membahas yang kayak gitu-gitu gitu. Yang ini sudah dapat Pak tabelnya. Belum. Sudah Yang dapat. ini kirim aja Pak, nggak apa-apa. Yang ini saya kirim, gitu, Pak. Gitu. Ya. PR-nya Pak Neme yang paling berat cuma di sini Pak, campaign gitu. Kalau program ini kalian tinggal menyesuaikan. Terus misalkan marketnya siapa ya udah ini website, sosial media, gitu. Pak, kalau Nah, ini biasanya nih, kalau bikin kayak tadi itu, apa program atau aplikasi maintenance kayak gitu, itu biasa butuh dana berapa kayak gitu-gitu, Pak? Atau sistemnya sistem kerjasama, tinggal sharing profit atau bagaimana tuh, Pak? Biasa. oh, bikin bisa, sharing profit bisa, tapi untuk buatnya sih banyak banget Pak ya. Maksudnya eh, banyak opsinya, bukan banyak duitnya. Mau Bapak mulai yang dari 10 juta, 15 juta juga ada. Atau Mm-mm. Bapak pakai sistem yang SAS juga ada. Kayak customer management ini pakai apa ya namanya ya? Sebentar Pak. Saya itu Barantum itu masih enggak ya? Barantum. Kayaknya pernah dengar berantem. Pernah dengar Pak? Hmm. Dulu, tapi sekarang tuh masih enggak, saya enggak tahu. Nah nih, Belum share, ini Pak, belum cari ya. yang lama. Ini nih, kayak gini juga bisa Pak.
Ini Bapak nggak perlu beli ya gitu. Customer management kan, Mm-mm. ini Bapak nggak perlu beli. Langganan tapi ini. Dia sistem kerjanya gimana tuh Pak? Saya pernah dengar sih ini. Ah, banyak banget Pak sistem kerjanya di dalamnya. Jadi misalkan Bapak punya sales atau Bapak punya eh, database customer, nanti bisa dimasukkan di situ, bisa di list, oh ini customer ini belum dihubungi, customer ini belum dicek gitu. Bapak coba aja demonya gratis Pak. Gitu, Pak. Oh gitu ya sudah. Iya. Kalau dulu saya pernah nyoba sih, cuma dulu banget, 5 tahun yang lalu ada kayak. Nah, tapi yang tadi itu Pak yang 10 juta, 15 juta itu sistemnya kayak mana Pak? Itu produksi Pak, bikin Pak, Pak. Bikin kayak website gitu. Contohnya yang sama kayak gini juga, maksudnya kayak Barantum. Oh, kalau Barantum dia mainnya langganan SAS. Tapi kalau yang ini, yang 10 juta sampai 15 juta, Itu kayak bikin bikin dashboard, bikin kayak misalkan gini, kita bikin nih website yang itu bisa diinput apa database pelanggan. Terus kita bisa masukkan semua database pelanggan, terus di situ database-nya kita pilih nih, oh ini pelanggan ini bisa masuk di apa bisa masuk di kita hubungi lagi kapan, oh pelanggan ini kita itu hubungi lagi gitu kan, bikin sistem informasi ya gitulah. oh gitu. Jadi dia Iya. nanti bisa broadcast informasi-informasi gitu. Nah kalau broadcast-nya itu perlu dihubungkan lagi. Dia Oh, hanya database dan penampil aja. Misalkan nih, database yang harus saya hubungi di bulan ini siapa? Database yang akarnya habis bulan ini siapa saja? Itu bisa. oke, oke, oke. Jadi mulai dari record ya, record, Ya, record. Record sampai penyajian datanya. record sampai display data ya. Ya, tapi record itu kan harus diinput, Pak. Terus yang megang database-nya kita gitu ya Pak ya. Ya, Pak, waktu Bapak sendiri kan Bapak bikin sendiri. Pakai pakai hosting yang murah itu aja udah cukup ya Pak ya. Cukup, ya cukup. Yang niaga hoster yang murah itu ya. Ya, yang biasa-biasa. Gitu. Oh udah cukup itu ya Pak ya. Itu di barat tuh kayaknya ada itu, Pak. Coba nanti ya. Bisa coba aja demonya, Pak. Saya agak lupa karena coba sih 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun yang lalu. Tahun nyari-nyari. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Coba. Coba demonya di situ ada kayak, dulu sih saya ingat saya, itu dari database-nya, terus sales-nya, itu ada semua. Itu kan baru database Pak. Tapi kalau untuk maintenance gitu, itu kayak tadi itu yang kita rencanakan sampai dia sukses itu berarti kembali ke broadcast ya. Atau maksud Iya, dia kayak LMS gitu mungkin ya. iya. Karena itu, Itu beda lagi ya Pak ya. eh, Yang 10 juta itu beda lagi. kalau bikin LMS ya agak lebih tinggi, Pak. Karena ada semacam apa ya, sistem LMS-nya gitu. Kalau tadi kan hanya misalkan ya kayak kita ada database, kita input dari database, nanti ditampilkan siapa yang misalkan gini, contoh kasusnya gini. Ketika ada pembelian, berarti Bapak input nih, orang beli si A beli apar, oh beli aparnya tanggal sekian, ya, alamatnya ini, nomor HP-nya ini. Nah, itu Bapak datanya udah 10.000 gitu misalkan ya, 10.000 data. Nah, Bapak untuk mencari data bulan ini siapa yang aparnya, bulan depan siapa yang aparnya mau kadaluarsa siapa, itu kan susah. Nah, Hmm. dengan seperti itu bisa ditampilkan tuh. Kita manualan apa ada remindernya Pak? Eh, dibikin reminder bisa, dibikin reminder bisa. Hmm. Reminder ke email kan bisa. Reminder otomatis juga bisa kalau emailnya diinput. Hmm. Itu kan untuk diapar misalnya Pak. Tapi kan ini Nah, tujuannya untuk whiteboard tadi itu Pak. Jadi dia dia open yang ada yang gambar yang ada freemium sama premium tadi itu Pak. oh, lah itu model LMS itu eh, agak lumayan. Oh, tapi Lumayan. kan bisa diituin kan dikombinasi kolaborasi dengan produk-produk Bisa, kampus digital kan. bisa. Jadi saya tinggal sistem bagi hasilnya, Ya, referralnya mungkin ya, ya. tinggal itu Jadi bisa. Tapi trafficnya saya yang datangkan, nanti setiap kali mereka belanja selanjutnya, saya ada link affiliate-nya. ya bisa banget tuh Pak, bisa Nah, banget. mungkin kan. Jadi saya Nah, bisa kalau kolaborasi dengan yang kalau lain itu juga. nggak perlu bikin,
Oh, tapi Tinggal bukunya kerjasama. yang database awal aja Ya, tinggal buat ambil kerjasama data aja. mereka. Ya, Atau nggak usah juga kali ya Pak ya kalau untuk begitu mah. Tinggal cuma bikin login formnya aja paling ya. ya, dia scan, terus gitu itu harus ada premiumnya. Nah, premium Paling terus nanti mau ke kalau premiumnya banyak gitu. produk, misalnya saya ada link nih kampus digital nih, khusus untuk kampus digital. Saya link ke Ruang Guru, saya ada link Ya, ke ya. ini ke kampus-kampus yang lain. Jadi saya bikin link Atau di model gini Pak, kan kayak gitu banyak banget ya. ah, Bapak adalah platform kayak gini. Ada salah satu teman saya itu namanya kayak kampus Mesia. nah Itu ya. adalah platform untuk mencari universitas. Hmm, hmm. Jadi orang scan itu ke Bapak, Bapak di dalam platformnya Bapak ada banyak sekali eh, kayak ruang guru, skill academy dan macam-macam gitu, ada banyak sekali. Nah, nah Bapak kumpulkan itu. Oh, kalau ini milihnya yang ini. Kalau ingin belajar marketing, milih di kampus digital. Kalau ingin belajar pelajaran ini, ada di platform ini. Nah, itu di dalam dashboardnya Bapak semua ada. Itu saya bikin satu login form sendiri itu apa Login form link sendiri. gitu. Ya, login form sendiri aja. Ya, baru nanti ngelink ya. Ya, baru nanti di dalamnya ada profiling dan macam-macam. Oke, oke. Bisa juga ya kayak gitu ya, Pak ya? Nah, soalnya kalau kayak LinkedIn datanya nggak terekod, Pak. Oh iya, iya, iya. Kalau Pak bikin itu sendiri, orang-orang itu login, klik, dia ngisi sebenarnya datanya terekod semua. Hmm, hmm, hmm. Tinggal Oke. di dalamnya kasih benefit apa aja. Ya, kita perlu bikin benefitnya apa aja di dalamnya. Di dalamnya ada benefit video. Di dalamnya ada benefit kumpulan template-template untuk Ya. perencanaan. Oh, di dalamnya ada benefit e-book. Nah, Hmm, hmm, hmm. nah, Sip, sip, sip. Oke, jadi malah malah sumber trafficnya ketemunya dari situ ya, Pak ya? iya, benefitnya. Oke, oke, Pak. Oke, mungkin itu dulu Pak Dharma ya hari ini ya. Siap, siap. Ya, nanti penanya Pak Dharma harus mikirin bulan campaign tadi Pak. Oke, siap, Ya, Pak. nanti saya kirim nih template-nya. Ya, Itu ya Pak Dharma, sampai ketemu lagi ya sebelum berikutnya. terima kasih, Pak Randi. Ya, sama-sama Pak Dharma.